puji Tuhan ya, ada beberapa wajah yang masih setia dari hari pertama ya, tapi ada wajah yang datang dan pergi ya. Tidak apa-apa, saya tahu Bapak Ibu sibuk ya, jadi jangan khawatir, dapatkan CD dan kasetnya, enggak ya. Ya, dapatkan CD dan kasetnya di toko-toko material terdekat ya. Ya, memang saya merekam semua khotbah saya. Ya, mungkin nanti panitia mau bikin sesuatu dari khotbah saya, boleh ya. Kita sudah masuk ke hari yang ke-6, dan hari yang ke-6 ini berjudul Ketopong Keselamatan ya. Ada yang menarik di hari ke-6 ini ya, kalau saya bisa review sedikit lah ya. Yang pertama kita belajar sabuk ya, bicara tentang niat. Kedua kita belajar tentang baju zirah ya, berbicara tentang kelakuan kita juga harus benar ya. Yang ketiga kita bicara tentang apa? Kasut ya, kasut relaan untuk memberitakan Injil ya. Jadi memang sebagai orang Kristen kita harus memberitakan Injil ya. Dan kemarin kita belajar tentang apa? Perisai iman ya. Jangan ragu, tapi pakai perisai iman supaya kita bisa tetap beriman kepada Tuhan. Dan yang jauh lebih penting, ternyata iman bersama-sama jauh lebih kuat daripada iman sendirian. Makanya ada yang bilang ke saya, Pak Pendeta, kenapa kalau orang sakit kok minta tolong didoakan sama Pak Pendeta? Saya bilang, karena kami bisa membantu imanku untuk itu ya. Nah, sebetulnya misalnya jika sakit, bisa nggak kita doa untuk dirinya sendiri? Bisa, nggak perlu dengan Pak Magno sebagai pengakuan, nggak perlu. Tetapi terkadang jika perlu orang yang bisa pegang tangannya dalam hal iman ya, makanya dia minta tolong, punya minta tolong doain besok ujian ya. Ya, jadi boleh ya, bukan berarti tidak boleh, tapi iman ya. Dan kemarin itu saya tekankan bahwa jangan kita hanya jadi penonton ya, yang sukanya cuma hahu-hahu, sukanya cuma tertawa, tetapi jadilah kita sahabat sejati yang mau mengangkat teman-teman kita. Nah, sekarang kita belajar yang kelima sebetulnya untuk peralatannya ya. Yang kelima yaitu ketopong keselamatan. Ketopong itu ya memang agak susah sih, kenapa diterjemahkan ketopong, karena memang sebetulnya lebih cocok helm ya. Nah, bahasa Inggris pun helm ya. Nah, ini ketopong, saya kurang tahu, mungkin bahasa Indonesia memang ketopong, I don't know ya, mungkin ya. Tapi saya yakin kita nggak pernah ya di stop polisi terus ditanya, Bu Harti kenapa nggak pakai ketopong? Nggak mungkin ya, pasti helm ya. Saya pikir mungkin sudah seharusnya diganti saja, lebih familiar ya. Tapi untuk bahasa Indonesia sehari-hari memang sudah diganti helm ya. Ayo kita baca dari Efesus 6, ini gambarnya ya. Ini Efesus 6 ayat 17 berkata begini, dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Tuhan. Saya sengaja garis bawahi yang malam ini kita mau bahas, yaitu terimalah dan ketopong keselamatan. Pedangnya nanti besok ya. Kalau sekarang saya bahas semua, besok kita libur ya. Ya, pasti senang ya. Jadi terimalah dan ketopong keselamatan. Yang pertama masalah terimalah. Ini menarik karena dari awal sabuk lah, baju zirah lah, kasut itu semua apa? Pakailah. Ya, pakai kalimatnya pakailah. Tetapi di sini ketika berbicara tentang teropong, ketopong kok teropong ya, ketopong keselamatan itu bilangnya terimalah. Terimalah itu dalam bahasa aslinya, bahasa Yunani, dikomai. Dikomai itu artinya apa? Artinya diberi
dan kita menyambutnya, nah, itu dikomai. Jadi kalau cuma dikasih ngenal, nah, itu bukan dikomai, ya. Jadi kalau saya kenal ini kuncinya, mana maksudnya? Itu dikomai. Saya memberi dan menerima, ya itu namanya dekomai. Artinya apa? Ini cocok sekali dengan yang saya sampaikan beberapa waktu lalu bahwa keselamatan itu berbicara tentang kerjakan. Betul ya? Keselamatan itu bukan pasif, tapi keselamatan itu aktif. Kita nggak hanya nongkrong, duduk-duduk lalu dapat keselamatan. Enggak. Memang Tuhan kasih. Tapi kalau kamu tidak terima, tanganmu tidak bergerak untuk meletakkan ketopong itu di kepalamu, percuma. Ya? Jadi kalau Tuhan kasih ketopongnya, nah ketopong. Ada gambar ya? Sudah ditampilkan gambarnya. Enggak, ini ketopong ya. Dikasihkan ke Pak Eko, tapi Pak Eko tidak pakai itu ketopong. Ya, hanya terima saja. Kira-kira kalau dipanah pas kepalanya, amsyong nggak? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Betul ya? Kenapa? Karena yang diterima tidak diambil dan diletakkan di yang seharusnya, gitu loh. Makanya ini menarik. Kalau kita ingat-ingat lagi Filipi 2 ayat 12 berkata begini, Filipi 2 ayat 12, tetaplah kerjakan keselamatanmu. Ya, saya udah khotbah panjang lebar masalah ini doang ya. Tetapi saya mau mereview bahwa apa yang kita dapatkan, keselamatan yang kita dapatkan, jangan pergi. Aku harus kerjakan itu. Ya, aku harus isi itu. Seperti kita mengisi kemerdekaan ini. Ya. Kemerdekaan sudah kita dapat, tapi kalau kali isi buat apa? Ya, mungkin sebentar lagi yang kuliah sama itu. Doni, ya. Mungkin sebentar lagi lulus kuliah, bagus. Tapi kalau setelah lulus kuliah, setelah kamu punya ijazah, hanya kamu tempel saja dan kamu tengok-tengok di rumah, ya, buat apa? Ya, buat apa? Kamu tidak mengisi ijazahmu, kamu tidak mengisi apa sarjanamu itu, percuma. Ya, begitu, gitu. Ini serius sekali ya. Jadi kita pun sama, kita dapat keselamatan, amin. Kita dapat ketopong, yes. Jadi itu bukan hasil kerja kita, ya. Saya terlalu percaya ini perbedaan antara iman di luar Kristen dengan iman di dalam Kristus. Anda selamat bukan karena hasil usaha, amin. Kita selamat karena anugerah. Keselamatan diberikan free. Ada yang tahu kenapa diberikan free? Gak mampu mengaku. Keselamatan itu tidak mampu bayar. Saya mau tanya, dosa itu hukumannya apa? Mau ya? Setuju ya? Jadi dosa itu hukumannya mau. Dosa apapun hukumannya mau. Coba saya pernah bahas, Adam dan Hawa itu dosanya apa sih? Cuma makan, Bang. Ya cuma makan. Saya yakin misalnya Pak Eko main ke rumah saya. Di rumah saya ada ayam kuning. Terus saya bilang Pak Eko, ojo, buat demen. Buat demen, ojo, pokoknya buat pangan. Jangan deh. Saya mandi. Rupanya nggak ada, ya. Ngelirik, wah ayam goreng enak, ayam goreng enak. Sehingga akhirnya melihat, memandang dia. Aduh, cantik sekali ayam goreng. Pegang lalu makan. Saya pas selesai mandi. Loh, saya mau tanya, saya marah. Mungkin marah, tetapi tidak boleh saya usir dia dari rumah. Cuma ayam goreng. Betul ya? Cuma makan aja. Ya sudah ya. Memang lu nakal, tapi ya gak mungkin saya usir. Tapi rupanya di
Di mata Tuhan yang suci, yang maha suci, satu titik modal itu masalah. Ya. Saya punya teman, ini kalau dalam bahasa psikologi itu perfeksionis. Ya. Jadi kalau ada salah sedikit itu dia merasa nggak nyaman, ya, perfeksionis. Sampai-sampai umur 40 belum punya jodoh. Ya, saya bilang ke dia, wanita memang tidak ada yang perfect. Ya, jadi kalau kamu cari yang perfect dan kamu dapatkan yang perfect, kasihan wanitanya. Kenapa? Lu juga nggak perfect, ya kan? Ya, tapi dia itu hanya udah sedikit saja, dia ambillah busuk sampai mengkilat. Hanya udah sedikit, padahal yang lain bersih. Itu baru teman saya yang perfeksionis. Bagaimana dengan Tuhan? Tentu satu noda kecil hukumannya itu mau. Hukumannya mati. Oke, sekarang saya tanya. Kalau engkau memilih bayar duit atau dihukum mati, berapa banyak kamu berani bayar untuk nyawamu? Maksud saya, kamu ini dihukum mati, gitu ya. Kalau nggak mau dihukum mati, bayar 1 miliar, gimana? Bayar 1 miliar ya. Mobil sorong tang saya pokoknya bayar 1 miliar tiba. Mati, oke, saya ambil saja biar gampang. Berarti kalau kita hukuman mati itu bisa saya equalkan dengan rupiah 1 M, oke lah ya. Saya pikir juga lebih, tapi biar gampang 1 M. Jadi kalau engkau sekali berbuat dosa, kamu kena denda berapa? Untuk tebus nyawa. Saya mau tanya, sehari Anda berbuat dosa berapa kali? Katakanlah 10. Berarti sehari 10. Setahun berapa? Ya, 3 triliun lebih. Itu setahun. Pak Eko ini sudah hidup 57 tahun. Ya, Pak Eko ini baru 33 ya. Jadi 34 ya sekitar itu ya. Bayangkan. Itu saya mau kasih tahu ini utang kita sama Tuhan sih. Bisa bayar? Bahkan Bill Gates pun nggak bisa bayar. Bill Gates tahu ya? Kayaknya sedikit di bawah saya. Amin, itu dong, ya kan? Kenapa kan mengaminkan ini ya? Jadi artinya apa? Karena keselamatan itu begitu mahal, kita nggak bisa bayar. Intinya begitu. Ya, jadi sebetulnya keselamatan itu bukan dibagi gratis karena murahan, bukan. Keselamatan dibagi gratis karena you memang nggak bisa bayar. Karena saya memang nggak bisa bayar. Makanya agama lain di luar Kristen bilang semoga saya masuk surga. Kenapa bisa bilang begitu? Karena mahal harga surga. Mahal. Dan Tuhan bilang kalau kita dapat keselamatan, kerjakan itu. Ya. Ada yang pernah punya pernah dapat hadiah ya? Saya sih nggak pernah sih, tapi hadiah itu biasanya kalau kuis-kuis dulu ya, jari-jari, ingat ya zaman dulu. Ya, kalau ingat ada sebuah saya, ya. Ya, anak-anak muda ini kayaknya nggak ngerti ya. Dulu ya ada namanya kuis jari-jari. Kalau itu slogan banget lah ya. Nah, ketika hadiah, Anda mendapat 10 juta dipotong pajak, betul? Betul ya? Anda dapat 10 juta dipotong pajak. Saya nggak ngerti sih pajak berapa sih. Katakanlah pajaknya 1%. Ya berarti kalau 10 juta harus bayar pajak 100.000. Ya? Hah? Sudah? Yo ya 1% aja. Ya? Gak usah banyak-banyak lah. Ini kan saya yang khotbah bukan Anda ya. Saya seneng buta ya. Ya 1% saja. Kalau engkau dapat hadiah 10 juta harus bayar pajak 100.000 mau?
Itu maksud saya. Keselamatan itu begitu mahal. Aku hanya bayar sedikit. Harusnya mau banyak. Engkau hanya harus mengampuni orang lain. Engkau hanya harus menginjili orang lain. Engkau hanya harus mengasihi orang lain. Dan engkau mendapat keselamatan. Kalau engkau harus beli keselamatan itu, nggak nyampe duit lu. Ya, kamu tuh cuma bayar pajaknya doang. Sedikit, bahkan nggak ada 1%. Betul ya Bu Yanti ya? Jadi ketika engkau disuruh Tuhan, ampuni papamu, susah nggak? Aku akan bilang nggak susah. Kalau engkau tahu kamu dapat yang lebih besar. Engkau bilang itu susah karena engkau belum tahu nilai keselamatan yang kau akan dapatkan. Ya, kalau engkau tahu nilai keselamatan, saya yakin dengan senang hati akan mengampuni ayah. Bisa mengampuni suami, ibu-ibu? Raka, ya. Ibu-ibu ya bisa ya, ampuni suami bisa. Oh haleluya. Ngampuni gembala jemaat? Wah, lu saya kan juga mungkin salah, ya toh? Saya pernah membuli siapa, mungkin ada yang sakit hati. Aku ramai di gereja meneh. Pendetanya lambene lapis gitu. Itu enggak apa-apa ya. Ingat firman Tuhan apa? Ampunilah. Karena kalau engkau mengampuni orang lain, maka dosamu akan diampuni. Betul ya? Jadi sudahlah. Kalau kita mengerti tentang nilai keselamatan, sebetulnya kerjakan keselamatanmu itu gampang. Kalau engkau mengerti betul nilai keselamatan. Nah sekarang kita belajar tentang ketopong deh. Ya, keselamatan sudah. Tadi keselamatan itu diberikan dan kita harus ambil, kita harus pakai. Ya, kalau kita cuma leyeh-leyeh, nggak ada keselamatan. Sekarang kita bahas masalah ketopong. 1 Tesalonika 5 ayat 8 berkata begini. Berketopongkan pengharapan keselamatan. Ya. Tadi bicara ketopong keselamatan. Tapi ini berbicara pengharapan. Jadi rupanya ketopong itu bukan berbicara tentang keselamatannya. Keselamatan sudah kita dapatkan. Ketika engkau percaya Kristus, engkau sudah selamat. Cuma masalahnya ada orang-orang yang pengharapan tentang keselamatannya hilang. Ya, kenapa? Biasanya karena orang itu berdosa. Setan itu dikatakan kita pendakwa kita. Mendakwa kita siang dan malam. Jangan kayak gini. Dosa ya, kelamaan ya. Jadi yang namanya setan itu pendakwa. Contoh. Oke, saya selingkuh misalnya. Kemudian saya minta ampun sama dia. Tapi suara setan ini terus mendakwa saya. Wali pendeta, motoin doa, itu wetenge lemu, terus pokoknya jangan sampai lemu orang sangkanya murah ya. Tapi siang dan malam saya selalu mendengar suara setan itu, bahwa saya itu berdosa. Kamu pendeta seperti itu, pasti kamu masuk neraka. Sehingga pengharapan keselamatanku mulai goyah. Paham maksudnya? Sehingga saya berpikir, ya Tuhan. Makanya ada orang yang berdoa itu sedih banget. Kamu nggak dalam kaki tanah, gitu. Kadang-kadang saya bingung gitu ya. Ini pendeta yang doa, Tuhan, kami tidak layak di hadapanmu. Ya amin lah kalau itu oke lah ya. Kami hanya cacing tanah. Yo maksud saya ya mereka tapi cuma ngerti ya. Ya cacing tanah yang hanya diinjak orang. Waduh kayaknya Alkitab banget. Tapi
saya percaya Tuhan mau mati untuk kita karena kita berada. Kalau kita cacing-cacing kita buat apa? Tuhan mati untuk kita, kan begitu ya. Jadi maksud saya ini adalah suara setan. Ketika engkau contoh ya pacaran terlalu jauh sampai berhubungan, setan mulai bicara, kamu sudah berdosa. Ya benar sih, benar ya, benar. Tapi ini terus siang dan malam, sehingga kamu mulai merasa nggak layak di gereja, nggak layak lagi. Sehingga ada banyak bisikan yang menyebabkan orang itu jalan malam-malam ke Banjir Kanal Barat dan menceburkan diri. Ya kan? Orang yang bunuh diri kenapa? Kehilangan pengharapan, betul? Ya kan? Sehingga udahlah, saya nggak kuat, saya mati saja. Ya. Nah sekarang karena itu saya perlu kita membahas lebih lagi tentang masalah dosa, sehingga kita bisa memiliki ketopong keselamatan itu. Kalau si setan mendakwamu engkau berdosa, kamu bisa pakai ayat, aku memang berdosa tapi aku sudah minta ampun. Nah biasanya suara setan apa? Dosamu terlalu besar. Betul ya? Biasanya yang dituduh begitu kan yang dosanya besar. Ya, kalau cuman ya dosa-dosa kecil biasanya nggak terlalu merasa bersalah. Dosa besar itu selalu dituduh. Mari kita buka 1 Yohanes 1 ayat 9. 1 Yohanes 1 ayat 9 ini jelas berkata, jika kita mengaku dosa, maka ia adalah setia dan adil sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Yang saya garis bawahi adalah yang pertama, tindakan awal mengaku dosa. Itu dulu. Ya, berapa banyak engkau berdosa tapi nggak ngaku? Makanya sering saya bilang bereskan dulu dosamu. Maksudnya apa sih bereskan? Ngaku. Nah, engkau ngaku dulu. Tapi yang kedua dikatakan setia dan adil. Menarik ya? Tidak setia dan mengampuni, kan? Kan kita berharap kalau kita mengaku itu dapat apa? Pengampunan kan? Tapi dikatakan di sini setia dan adil. Setia dan adil, apa maksudnya? Setiap dosa membawa kehancuran. Makanya saya selalu wanti-wanti sama jemaat, hati-hati dengan yang namanya dosa. Biasanya dosa itu yang muncul dosa kesombongan. Dosa sombong itu tidak perlu modal. Dosa sombong itu tidak perlu modal. Kalau dosa selingkuh perlu modal? Perlu ya, minimal kan kayak saya lah, ya kan? Kalau model kayak, ya kan? Iya kan? Iya. Enak. Palingnya harus ganteng seperti saya lah, ya kan? Kalau positif, ya kan? Ya artinya ada modal. Mau nipu ada modal nggak? Nipu modalnya apa? Pintar. Dan kemarin saya kasih perumpamaan, ada orang nyuri ayam, ayamnya siapa? Pendeta. Itu. Tapi akalnya pintar, sehingga dia menipu pendetanya dan dia selamat menurut versi dia. Ya. Jadi kalau mau nipu perlu otak. Nah sombong ini nggak perlu. Ada orang yang goblok, udah goblok jelek, sombong kan? Miskin lagi, hidup lagi pak ya. Ya kebangetan. Ya tau, wis elek, kere, goblok, ya 3 komplit,
sombong. Coba. Gimana kalau ganteng coba? Ya kan? Tapi ini yang terdapat di dalam masyarakat. Ayo kita sebagai jemaat Condro pahamilah bahwa setiap dosa membawa kehancuran. Ketika engkau berdosa, engkau minta ampun sama Tuhan, saya bilang engkau diampuni. Tapi ada efek dosa yang tidak bisa dihilangkan begitu saja. Makanya saya bilang hati-hati. Kalau cuma berdosa minta ampun semua clear, berdosalah sebanyak mungkin. Kan begitu? Ya? Contohnya masih muda, sukanya apa ya? Pak Eko yang lebih paham, ya. Karena Pak Eko ini sebelum di sini sukanya bidang sendiri, ya. Ya, kalau begini, ya, tiap malam minum bodrek 10, campur Fanta ya Mas Firman ya. Saya dikasih tahu resepnya, ya. Mobil bodrek 10, ya. Wah, jantungnya berdegup-degup. Geblak berang dino orang dino ya. Ya, kalau kita masa lalu kita hancur, suka minum, ya, suka mabok. Ketika engkau umur 40-an minta ampun sama Tuhan, saya tanya, Tuhan ampun? Cuman ilmu saya ya, pasti ada efek dari masa lalu yang seperti itu. Ya. Jadi kalau kau merasakan kok ini, ya aku bilang, ya itulah Tuhan itu adil, ya, adil. Makanya sekali lagi saya bilang hati-hati jangan buat dosa. Anak-anak muda pergaulannya, pacarannya perhatikan betul. Kalau sudah kejadian, datang ke tempat saya, Pak Pendeta, bisa nggak kami pemberkatan nikah? Kapan? Ya secepatnya. Oh, gitulah. Kenapa kok cepat-cepat? Udah kecelakaan. Oh, kecelakaan di mana? Siapa yang terluka? Ya, ya. Ya, kita sebagai pendeta ya problem lah ya. Betul kan? Kadang-kadang ya nanti minta ampun sama Tuhan. Loh, kalau masalah minta ampun sama Tuhan, Tuhan ampuni. Tapi dosa itu akan menghasilkan kehancuran. Ngerti ya? Hidupmu tidak akan seperti yang kau rancangkan lagi. Makanya sekali lagi hati-hati anak muda. Hati-hati betul. Ya, yang cewek-cewek terutama. Cowok juga, ya loh, alias pelakunya misalnya, ya. Ya kan? Ya hati-hati betul, ya. Suami istri, ya suami istri. Ada satu, Pak, saya sudah pernah cerita belum, ya. Sudah ya, sudah ya. Ada satu ibu itu dia ngomong sama Pak, suaminya sakit dan sakit cukup parah gitu ya, nggak sembuh-sembuh. Dan kemudian istrinya itu curhat sama Pak Pendeta. Nah, Pak Pendeta, saya ini sudah coba kemana saja untuk bawa suami saya supaya sembuh, tapi nggak sembuh-sembuh. Nah, rupanya Pak Pendeta ini diberi hikmah. Dia bilang, Ibu, apa ibu nggak sayang sama suaminya? Kata siapa? Saya ini sudah bawa kemana? Untuk berobat. Masa saya dibilang saya nggak sayang? Tapi dari kalimatnya itu kelihatan kalau dia memang tidak sayang. Setelah digali, akhirnya ibu lagi. Cinta saya kepada suami sudah hilang di hari kelima pernikahan kami. Kenapa? Karena hari itu suami tanpa ibu saya. Coba. Jadi ketika 5 hari pernikahan,
suami emosi tampar istri. Kelihatannya kecil ya. Ya mungkin di antara kita bilang nggak apa-apa sih tampar bolak-balik. Ya, jangan curhat dulu ya. Ya, tapi buat ibu ini satu luka yang dalam. Dan setelah itu dia tidak lagi cinta suami. Coba, dosa menghancurkan. Mungkin suaminya setelah menampar dan minta ampun sama Tuhan, itu oke. Tuhan sudah ampuni, tapi problem adalah setiap dosa bring damage, membawa kehancuran pasti. Ini baru apa? Gimana kalau suami yang selingkuh? Ketika lagu dua masalahnya, ketika aku mati untukmu, ada lagu kalau nggak salah saya pernah dengerin lagi itu apa kan? Ingat ya? Ketika aku mati untukmu, tapi engkau tidak mau apa? Ya, intinya coba bayangkan kalau engkau sudah punya rasa cinta pada pasanganmu yang begitu dalam, kemudian dia sakit kan? Sakit ya? Pasti sakit. Ketika dia minta ampun, dia mau berubah, kau terima? Terima. Tapi saya tanya, apakah bisa seperti dulu lagi? Itu berat. Nah, mungkin suaminya berselingkuh, terus pulang minta ampun sama istrinya ya saya ampuni, besok udah aneh, kayak nggak ada sesuatu terjadi. I don't think so. Saya pikir pasti pernikahan itu menjadi pernikahan yang berat, pernikahan yang tersiap-siap. Kenapa? Karena ada dosa. Mungkin suaminya sudah minta ampun sama Tuhan, I know. Tapi setiap dosa membawa kehancuran. Ya. Dosa seks itu yang paling gawat. Ya. Dosa kesombongan. Ya. Dosa memandang rendah Tuhan. Ya, alias gak serius sama Tuhan. Itu juga bahaya. Makanya Tuhan itu setia dan adil. Ya, adilnya jangan lupa. Ya, dia memang setia, tapi dia juga adil. Ada dua contoh. Ketika dia berbuat dosa yang begitu berat, yang satu tidak bisa bertahan dan pengharapan akan keselamatannya hilang. Kita baca dari Matius 27 ayat 3, 4, dan 5. Ya. Pada waktu Yudas yang menyerahkan dia melihat bahwa Yesus telah dijatuhi hukuman mati, apa? Jadi rupanya Yudas yang mengkhianati Tuhan Yesus itu dia menyesal loh. Bagus ya? Ketika aku berdosa, aku menyesal, bagus. Yudas dia berdosa, dia menyesal. Bagus ya? Coba ayat keempat. Dikatakan aku telah berdosa. Jadi dia sadar dirinya salah. Yudas ini sadar, sudah menyesal, dia sadar dirinya salah, dia dosa. Next, ayat kelima. Apa yang dia lakukan setelah itu? Menggantung diri. Saya melihat dia karena tidak pakai ketopong keselamatan. Dia tahu dirinya salah, dia sadar dirinya berdosa, itu poin bagus. Tapi setan terus serang dia. Kamu tidak layak lagi hidup, sehingga dia memilih gantung diri. Tapi yang kedua, coba kita buka dari 2 Samuel 12 ayat 13 dan 14. Ini bicara tentang Raja Daud yang berselingkuh dengan Bathsheba. Ya, si Bathsheba ini kemudian dipek bujuk
ya, suaminya dibunuh dan bunuhnya juga menggunakan tangan orang lain, ya. Lalu dikatakan ini, lalu berkatalah Daud kepada Natan, aku sudah berdosa kepada Tuhan. Sama ya. Yudas mengerti dia berdosa. Daud mengerti dia berdosa. Dan dikatakan yang garis bawah, Tuhan telah menjauhkan dosamu itu. Apa sih maksudnya? Sudah diampuni. Ya, sudah diampuni. Ya. Karena Daud sudah minta ampun sama Tuhan, dosanya sudah diampuni. Sekejap itu, ya, sudah diampuni sama Tuhan. Tapi yang menarik ayat 14, coba. Walaupun demikian, nah ini loh. Ini yang kadang-kadang kita, yang penting sudah minta maaf sama Tuhan. Tapi ya, walaupun demikian, karena kau dengan perbuatanmu ini telah menista Tuhan, pastilah anak yang lahir bagimu itu akan mati. Jadi ada hukuman, ya, atau bahasa teologi yang perlu saya sampaikan, bukan hukuman tapi hajaran, betul ya? Ya, hajaran, karena hukuman sudah ditanggung oleh Tuhan Yesus, tapi kita sebagai anak kita dihajar, ya. Jadi hajaran tetap ada. Anak yang dikandung oleh Bathsheba mati. Dan yang kedua, ada juga hukuman yang lain, ayat 11 coba. Hukumannya Tuhan itu ngeri loh. Ya, hukumannya Tuhan itu ngeri. Bathsheba diambil diam-diam. Dan mohon maaf kata-kata saya, mereka berhubungan seks juga diam-diam. Ada yang tahu kan? Aman ya? Ada yang tahu ya? Cuma gara-gara si Bathsheba ini ambil aja jadi masalah. Coba kalau nggak ambil, aman ya? Diam-diam nggak ada yang tahu. Tapi Tuhan menghajar Daud dengan apa? Ini orang itu akan tidur dengan istri-istrimu di siang hari. Dikatakan nanti ayat 12, nggak di sini sih, cuma ayat 12 saya. Engkau lakukan dosamu dengan sembunyi-sembunyi, aku akan lakukan itu di siang hari. Wow, tegas sekali Tuhan. Ya, kamu. Dan ini berbicara tentang siapa? Absalom. Dan Absalom ini berhubungan seks dengan buntut-buntut ayam. Di mana di lapangan? Ya, gila. Sesuai dengan janji Tuhan. Ini hajaran Tuhan. Makanya jangan main-main saudara. Ya, kita terlalu santai dininabobokan dengan kalau engkau berdosa, engkau minta ampun sama Tuhan, selesai masalah. Enak aja. Urusan keselamatan memang tidak berubah. Tapi di dunia ini bahasa Jawa ini rasakno. Ya. Jadi kalau ini wanita-wanita yang ada di sini, terang dan gelap tidak mungkin bersatu. Ya. Jika carilah pacar yang Kristen. Ya. Pak Eko, jangan Pak Eko, udah punya. Lupa Pak ya, maaf ya. Saya ulangi ya, saya Pak Eko ya, kesini sedikit ya. Larissa, ya toh. Larissa cari pacar besok, bukan sekarang, masih terlalu kecil kau ya. Besok kalau cari pacar, cari yang Kristen. Iman, kalau cari pacar, cari yang cowok dan Kristen. Betul ya? Loh kenapa? Kadang-kadang kita menyepelekan ini. Terlalu banyak cerita bagaimana ketika mereka menikah beda agama, 5 tahun kemudian, 10 tahun kemudian, 15 tahun kemudian problem muncul. Jadi gue lagi apa gitu ya? Kalau besok kalian menikah dengan yang tidak seiman, saya kasih selamat menderita. Dan kalau 5 tahun lagi Anda datang ke saya dan menangis, saya bilang,
rasano. Bukan karena saya kejar, karena saya sudah bilang. Ya, jangan mengeluh kalau kamu nanti dapat pasangan yang tidak seiman, terus ada masalah di depan. Bahasa Jawanya leken. Kenapa? Kamu sudah tahu konsekuensinya. Firman Tuhan sudah bilang, masih kamu lakukan. Betul, Ronald? Secantik apapun si Nubaya itu, carilah Esther, carilah Mariana. Jangan Siti, ya betul ya? Iya, ya kan? Ini ada Esther jadi Bu Esther. Loh, ya kan? Loh, benar ya. Tapi sekali lagi saya tekankan, ayo kita serius, kita paham betul setiap dosa membawa kehancuran. Entah sekarang, entah nanti, percaya saya, dosa membawa kehancuran. Hati-hati dalam melangkah. Ya, ada dua contoh. Yudas yang tidak memakai ketopong, dia putuskan dia mati, bunuh diri. Sedangkan Daud memang diampuni, keselamatannya tidak hilang, tapi dia harus berjalan terseok-seok. Ya, maka dari itu saya percaya kalau engkau ikut terus apa yang Tuhan mau, maka hidupmu akan cepat naik. Ya. Kenapa? Karena Daud gara-gara urusannya Batsheba sampai akhirnya dia harus bertarung dengan anaknya sendiri Absalom. Tentu prestasinya tidak bisa maksimal, betul ya? Makanya saya pernah bilang, saya ini pernah tersesat. Bapak Ibu tahu, ya, bagaimana masa lalu saya. Saya pernah tersesat. Saya dia. Saya pernah tersesat ya. Pak Eko itu luar biasa, dia nggak tersesat ya, gitu. Menyesatkan gitu. Pak Eko enggak, ya bagus ya. Saya pernah tersesat, dan ketika saya kembali ke jalan Tuhan, saya berpikir kalau saya sendiri tidak tersesat, saya pasti lebih hebat dari sekarang. Ngerti ya? Misalnya tujuan Tuhan itu dari sini sampai sini. Saya ini muter dulu, menghabiskan waktu saya cuma sampai sini. Sebetulnya Tuhan rancangkan saya sampai sini. Ngerti? Ya? Bukan berarti terus iman ketika berdosa, ya ini apa sudah digariskan oleh Tuhan. Kristen tidak percaya dengan takdir. Apa alasannya sebenarnya? Kalau takdir itu memang ada, kenapa ada dosa? Coba. Kalau takdir itu ada, pertanyaannya kenapa ada dosa? Harusnya nggak ada dosa. Contoh, saya ditakdirkan bunuh Ronald. Saya mau tanya, ketika saya mau bunuh Ronald, saya berdosa? Ya enggak lah, memang takdir kok. Takdir semuanya apa? Gusti Allah. Betul nggak? Lu kan Gusti Allah yang tulis. Tanggal sekian, Yoyo akan membunuh Ronald. Takdir kok? Berarti kan saya bunuh Ronald dosa nggak? Saya ikut petunjuk Tuhan. Loh, takdirnya mah ditulis ngono kok. Itu makanya ada orang yang kawin cerai, dia bilang apa? Ini takdir Tuhan. Gimana? Saya mungkin memang ditakdirkan jadi istri kedua. Alah, nggak ada takdir itu kejumitan. Ya. Ya, apa bahasa sekarang? Pelakor. Woi, ya kan? Pelakor apa maksudnya? Apa? Wih, merebut suami orang. Suami apa laki? Anda lulus ya. Lebih sering nonton iseng, oke? Ya. Saya tahu itu pasti munculnya di acara-acara gosip ya kan? Benar ya, ada banyak orang yang menyatakan bahwa ini salahnya takdir. Saya mau bilang nggak ada takdir, semua tergantung engkau. Jadi Tuhan itu seperti GPS, GPS. Betul? Siap ya. Kalau Anda pakai Google Map, saya mau ke rumahnya
rumahnya Pak Eko. Maka Google Maps itu bilang begini, lurus terus, dalam 200 meter belok kanan. Ini firman Tuhan, gitu loh. Nah, ketika kau naik mobil atau naik motor, disuruhnya belok kanan, bisa nggak kau belok kiri? Bisa. Ketika kau belok kiri, Google Maps bilang apa? Anda on, bilang belok kanan, kenapa belok kiri? Saya yakin dah, ya. Google Maps ngapain? Dia akan mencari rute baru, betul? Dan biasanya rute baru itu lebih panjang, lebih jauh. Karena kalau ke kanan mungkin 5 menit sampai, tapi kalau ke kiri jadinya 7 menit, karena muter lagi, betul ya? Kurang lebih begitu. Makanya Roma 8 ayat 28 berbicara begini. Kita tahu sekarang bahwa jadi Allah itu bekerja loh, Allah itu bekerja apa? Itu tadi misalnya si Cika sudah dikesetin sama Tuhan sampai sini, di tengah jalan Cika belok kanan, maka Tuhan bekerja supaya Cika bisa kembali ke jalan yang benar. Ngerti ya? Di depan Cika belok kiri, Cika nggak bilang lurus, bikin lagi rute baru. Itu loh Tuhan kita. Amin. Ya, makanya kalau engkau mau sesuai dengan apa yang Tuhan rancangkan, hidupmu akan maksimal. Tapi nek melenceng kanan, melenceng kiri, minta ampun sama Tuhan, Tuhan ampuni, tapi engkau tidak akan semaksimal apa yang Tuhan rancangkan kepadamu. Makanya Yohanes 5 ayat 17 berkata, Bapakku bekerja, ayo mana? Ya, Bapakku bekerja sampai sekarang. Ya, jadi Tuhan Bapa di surga itu bekerja. Kalau ada takdir, maka Bapa tidak lagi bekerja. Takdir itu seperti apa sih? Seperti Anda setting mesin cuci. Istri saya kalau setting mesin cuci, semua baju kotor masukkan, pencet, tadi ada tulisannya 60 menit lagi selesai. Terus ngapain saya? Doing nothing, ya kan? Ya mesin cuci yang masih air, bilas, ngeringin, semua sudah dilakukan. Kenapa? Karena mesin cuci itu sudah ditakdirkan, ya kan? Sudah ditulis programnya. Habis ini kamu ini, habis ini kamu ini, habis ini kamu ini. Nah, itu tinggal 1 jam lagi selesai. Betul? Ya kan? Begitu kan? Itu programnya. Tapi Allah kita nggak begitu. Allah kita sampai sekarang masih bekerja untuk ngatur uripe Mas Trisno, untuk ngatur uripe Mas Firman. Ya. Betul nggak? Coba kita ingat-ingat masa lalu kita kan. Mungkin ada yang kita sesali. Aduh Tuhan, kalau aku tidak dosa saja, aku jauh lebih luar biasa. Amin. Makanya jangan berdosa lagi. Ya. Kalau berdosa, engkau minta ampun sama Tuhan, beres. Tetapi ada efek yang harus engkau terima. Yang selanjutnya, setan kadang-kadang menyerang kita dengan ayat ini. Next. Segala dosa dan hujat manusia akan diampuni, tetapi hujat terhadap Roh Kudus tidak akan diampuni. Loh, ini berarti ada dosa yang tidak bisa diampuni. Jur piye? Nah, kita harus paham bahwa apa sih fungsi Roh Kudus. Salah satunya, coba di next. Dan kalau dia datang, dan kalau Roh Kudus datang, dan sudah datang. Jadi kita ini sekarang itu bukan doa 10 hari menanti pencurahan Roh Kudus orang. Pencurahan Roh Kudus sudah terjadi 2000 tahun yang lalu. Kita hanya memperingati, ya. Nah, kalau Roh Kudus datang, Roh Kudus akan ini loh. Salah satu tugas Roh Kudus itu menginsyafkan. Apa sih menginsyafkan? Menyadarkan manusia tentang dosa.
Kalau Yoni berbuat dosa, misalnya habis nipu Ronald, dosa nggak itu? Dosa kan? Ya, kalau Yoni nipu Ronald, itu kemudian Roh Kudus bekerja menginsyafkan. Kalau Yoni tidak mau dengar suara Roh Kudus, nah ini namanya yang tadi itu. Apa tadi? Menghujat. Jadi kalau Roh Kudus bicara sama Yoni dan Yoni tidak anggap itu, maka Yoni menghujat Roh Kudus. Saya mau tanya, dosanya diampuni nggak? Ya enggak lah, dia nggak bertobat. Paham ya? Jadi bukan berarti Roh Kudus lebih besar dari yang lain, tidak. Tetapi karena tugas Roh Kudus adalah menginsyafkan. Ya? Kalau engkau diinsyafkan nggak mau dengar, ya sorry, engkau akan terus berada di kubangan dosa itu. Ya? Dan juga ada ayat satu lagi yang kadang-kadang kita bingung. 1 Yohanes 5 ayat 16. Ada dua tipe dosa menurut Yohanes. Yang pertama adalah dosa yang tidak mendatangkan maut. Disuruh ngapain? Hendaklah ia berdoa kepada Allah dan Dia akan memberikan hidup kepadanya. Tapi ada yang kedua. Ada dosa yang mendatangkan maut. Tentang itu tidak mengatakan bahwa ia harus berdoa. Ya. Jadi rupanya ada dua jenis dosa. Satu dosa yang mendatangkan maut, satu dosa yang tidak mendatangkan maut. Loh kok iso? Padahal tadi awal kita bicara ya, setiap dosa upahnya adalah maut. Tapi kenapa dikatakan ada yang mendatangkan, ada yang tidak? Kalau Anda baca perikopnya secara lengkap, jadi apa maksudnya mendatangkan maut? Mendatangkan maut itu kalau dosanya sengaja dilakukan. Ya, perhatikan ya. Ada dosa yang sengaja dilakukan. Ya. Makanya saya bilang tindakanmu sekarang menentukan kemana arahmu. Ya. Kalau engkau punya karpet merah, ya karpet merah ya, engkau belar ke sana, maka ke sana engkau pergi. Kalau engkau belar ke sana lah engkau pergi. Contoh sederhana. Suami istri misal. Ada nggak di sini suami-suami yang chattingan tertentu dihapus? Halo suami. Bukan ada. Ya, kadang-kadang ada suami-suami yang kalau chattingan ini hapus saja, nanti istri tahu. Ya, saya mau tanya, sudah selingkuh belum? Belum. Sudah berbohong belum? Belum kan? Tapi dari langkah awalmu, kamu sudah tahu kemana keluar. Makanya saya selalu bilang suami istri ya. Suami istri jangan pernah ada dusta. Ya. Teman-teman bilang laki-laki dan perempuan itu telanjang dan mereka tidak merasa malu. Telanjang bukan berbicara tentang naked, tapi telanjang berbicara dengan obat. Suami harus ngomong apapun sama istri. Istri harus ngomong apapun sama suami. Perselingkuhan itu jadi apa? Nggak jujur. Itu apa? Ya? Dapat gaji 13, nggak cerita, ya kan? Dapat bonus, bersyukur, nggak cerita. Pas cerita, oh gue tuh. Setelah cerita, ya si mense, ya lalu kelihatannya simpel ya, tapi saya bilang ini sebetulnya kamu sudah menggelar karpet kemana gua akan pergi. Ya belum nyampe memang, tapi lihatlah setan itu sudah menyeting dari awal. Ya, makanya setan itu menghancurkan sedini mungkin
sedini mungkin. Bukan pada waktu pernikahan setan hancurkan, bahkan sebelum menikah kalau bisa sudah dihancurkan. Dulu zaman saya itu SMP itu yang pacaran kami berapa orang. Zaman sekarang SD aja sudah manggil papa mama. Ya ilaha illallah. SD itu sudah panggil papa mama. Oh, ini kayak saya juga ya. Ya lah. Ya kenapa sih? Loh, setan mau semakin cepat usia mereka pacaran, semakin mudah jatuh. Ada anak SMP yang hamil duluan, coba. Saya bingung, SMP itu saya masih berlayanan ini. Zaman saya dulu ya, Pak Eko ya. SMP itu masih boleh ikut cebong ya. Ya, tapi SMP zaman sekarang sudah pacaran dan pacaran terlalu jauh juga Pak ya. Setan bekerja sendiri mungkin, makanya engkau pun harus mengantisipasi sedini mungkin. Jangan berpikir cuma begini mah, gak usah cerita gak apa-apa. Waduh, masalahnya yang sedikit, nanti sama setan ditambahin sedikit lagi. Ternyata kau sudah terlalu jauh. Ya. Kalau untuk jalan miring 1 derajat, mungkin nggak terasa. Ya. Berjalan kamu dengan Mas Uung berjalan berdua, Mas Uung lurus, kamu miring 1 derajat saja. Mungkin 100 meter awal tidak terasa, masih di sebelahmu Mas Uung. Tapi 100 kilo ke depan, Mas Uung di Solo, engkau di mana? Mau kiri gitu ya. Jauh bedanya. Tahu maksud saya ya. Jadi hati-hati sedini mungkin. Ya, teman-teman bilang apa berdoa dan berjaga-jaga. Ya, berjaga-jaga nggak cuma sesekali ya, pas doa 10 hari kita berjaga-jaga. Ya, pas mau KKL kita berjaga-jaga. Ya, sepanjang waktu kita berjaga-jaga. Ingat saya cerita bahwa ibu situ giat bekerja. Dia tidak pantang menyerah. Kalau kita aras-arasin, mut-mutan. Kalau lagi mut saya doa. Kalau enggak doa. Kalau lagi mut saya di gereja. Kalau lagi nggak mut, nggak di gereja. Engkau akan kalah telak dari si iblis. Ya. Hati-hati. Kalau engkau sengaja masuk ke dalam dosa, Tuhan bilang apa? Itu dosa yang mendatangkan. Amin.